Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Leri Angki. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, angkatan tahun 2020, tepatnya di jurusan Teknik Elektro. Baik, di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar algoritma pemrograman, tepatnya untuk materi perulangan. Ya, di sini tugas yang diberikan ada beberapa soal, yaitu ini soal nomor 1 dan 2 sudah terjawab di waktu pertemuan sebelumnya, dan di sini yang saya kerjakan adalah nomor 3, 4, 5 dan beberapa soal tambahan yang ada di VLM. Ya, ini 5, 6, 7, 8. Yang pertama nomor 3. Nomor 3 itu perintahnya, buatlah program mencari faktorial dengan meminta user untuk memasukkan nilai faktorial yang akan dicari. Yang pertama flowchartnya yang saya tampilkan di sini. Saya membuat flowchartnya seperti ini. Ya, diawali dari start, lalu input bilangan dari user, lalu hasilnya sama dengan 1. Di sini faktorialnya seperti yang diketahui, faktorial itu misalnya faktorial 5 itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 lah. Di sini saya mulainya itu dari angka 1, dan itu nanti akan berhentinya itu sesuai dari input dari bilangan dari usernya. Jadi misalnya uh, misalnya user menginput angka 3, berarti nanti itu 1 kali 2 kali 3. Kalau misalnya dia inputnya dari angka 5, itu ya perkaliannya dimulai dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya sesuai dari input dari user. Nah, ini perintahnya seperti ini. For i sama dengan 1 sesuai seperti ini. Lalu syaratnya i kurang dari sama dengan input user, dan lalu operasinya i plus plus. Jadi i-nya itu langsung ditambah, setiap kali itu i-nya ditambah 1 dan berhenti sampai sesuai dari input yang dimasukkan oleh user. Masuk ke sini dan nanti akan diprint hasilnya dan stop. Programnya sendiri seperti ini. Mencari faktorial ya. Baik, ini saya besarkan sedikit. Yang pertama include stdio.h, yaitu menginput library dari stdio.h, lalu mendeklarasikan fungsi main. Dan di sini saya menampilkan nama dan NIM dari pembuat program, yaitu saya sendiri. Dan ini untuk memasukkan variabel hasil dan variabel bilangan dan variabel i yang nantinya itu akan diinput oleh user. Ini ada perintah ya, menampilkan perintah. Dan ini seperti yang saya jelaskan. Dan ini scanf %d untuk dimasukkan ke variabel bilangan, variabel bil, atau yaitu input dari user itu sendiri. Lalu ini for atau persyaratannya, ya di sini kan perintahnya itu perulangan, bisa menggunakan perintah while atau for seperti yang ada di materi, tapi di sini saya menggunakan for karena menurut saya itu lebih praktis dan lebih mudah digunakan. Ya, itu tergantung dari masing-masing orang. Langsung kita jalankan saja ya. F11. Ya, ini misalkan saya input hasilnya 6. Nilai faktorial dari 6 adalah 720, seperti ini. Atau mungkin saya coba lagi 5. Hasilnya 120. Ya, sesuai ya dengan faktorial dari 5 itu sendiri. Itu untuk nomor 3. Selanjutnya, ya ini capture programnya, penjelasan programnya seperti ini. Nomor 4. Buatlah diagram alir dan program untuk mencari hasil min 1 plus 2 min 3 plus 4 dan seterusnya sampai min 9 plus 100. Di sini flowchartnya seperti ini atau diagram alirnya, dimulai dari start, lalu input bilangan 1 sampai 100. Nah, itu dari bilangan itu sendiri itu dibagi menjadi 2, ganjil dan genap. Yang untuk ganjilnya itu di min ya, jadi min 1, min 3, min 5 dan seterusnya. Pokoknya yang ganjil itu nilainya min, dan yang genap itu plus. Dimulai dari 2, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Di sini masuk ke perintahnya itu for i sama dengan min 1 dengan syarat i
I lebih dari sama dengan min 99 karena nilainya negatif jadi pakai lebih dari, dan karena ganjil itu loncatnya itu 22 jadi I min 2 min 2 min 2 dan seterusnya, jadi dimulai dari min 1 min 3 min 5 dan seterusnya. Nanti dijumlahkan hasilnya jelas min. Lalu yang begitu juga yang angka genap, hanya saja angka genap itu positif dan kurang dari 100. Ketika sudah ketemu hasilnya dari dua perhitungan ini, nanti itu hasil di sini kan yang ganjil saya masukkan I dan yang genap itu J, nanti I plus J akan langsung di print hasilnya, jadi tidak membutuhkan input dari user. Langsung saya coba jalankan programnya. Ya, ini seperti biasa input stdio fungsi main, ini seperti yang saya jelaskan di flowchart tadi, jadi tidak perlu menginput dari user, akan langsung tampil programnya. Ini saya coba compile and run 11. Ya, langsung keluar hasilnya min 1 plus 2 min 3 plus 4 dan seterusnya, itu hasilnya sama dengan 50. Oke, lanjut di nomor 5. Ya, perintahnya seperti ini. Buatlah program untuk menampilkan data berikut. Minta input user untuk memasukkan jumlah baris yang ditampilkan. Contoh di bawah, jika input user 4, hasilnya seperti ini. Dan seterusnya, misalnya 5 berarti nanti 5 baris dan seterusnya. Tapi waktu di pertemuan sebelumnya itu diperintahkan kalau ini dibikin rata kiri ya. Jadi nggak segitiga sama sisi seperti ini, tapi segitiga sama kali seperti ini, tapi rata kiri semua. Untuk nomor 5, flowchartnya seperti ini. Bukan, ini yang ini, yang nomor 5 awal. Jadi nanti hasilnya itu segitiga siku-siku. Dimulai dari start, lalu input bilangan dari user, atau inputnya itu sesuai dari tinggi yang diminta oleh user. Dan itu menyesuaikan. Lalu ini untuk perintah for-nya. Jadi for-nya ini saya bikin 2. For-nya itu yang pertama ini yang variabel A itu untuk jumlah baris. Jadi nanti ini jumlah baris itu nanti hasilnya itu sama dengan yang diinput oleh user, A sama dengan 0, dimulai dari A sama dengan 0, atau mungkin kalau dimasukkan A sama dengan 1, ini hanya syaratnya itu tidak kurang dari sama dengan, tapi kurang dari saja, n-1, dan A perhitungannya A++ atau A+1. Lalu for yang kedua itu saya menggunakan variabel B, sama, cuma bedanya yang untuk A-nya itu untuk mengatur spasi dan barisnya, sedangkan yang B-nya itu untuk menampilkan karakter. Ini bisa, di sini saya menggunakan karakter bintang, itu bisa diganti karakter apapun, bisa satu atau huruf atau dan lain-lain. Sekarang saya coba masuk ke programnya langsung. Seperti ini. Pertama ya seperti awal dari tadi, menampilkan nama saya dan juga NIM. Lalu membuat perintah dan menampilkan perintah pada user untuk masuk, dan di sini scan D untuk memasukkan variabel input ke variabel n. Di sini saya menggunakan variabel n, langsung masuk ke proses perhitungan dan langsung menampilkan hasil. Di sini saya coba compile and run. Di sini misal saya masukkan angka 8. Oke, tingginya 8. Seperti ini ya hasilnya. Oke, saya rasa udah jelas untuk yang nomor 5. Ya, lanjut untuk yang nomor 5. Di file M itu ada tugas tambahan lagi. Membuatnya seperti ini. Nomor 5-nya jadi ada 2. Yang pertama siku-siku, yang kedua itu naik dari angka 1, 2, 3, 4, lalu turun lagi 3, 2, 1. Ini sesuai input user ya. Misalnya ini kalau user menginput angka 4 jadinya seperti ini. Kalau 5 ya berarti nanti 4, 5, lalu turun lagi 4, 3, 2, 1. Untuk flowchartnya nomor 5. Flowchart nomor 5-nya itu seperti ini. Nah, ini. Jadi saya membuat 2 flowchart. Yang pertama itu dari satu karakter yang ditampilkan menjadi meningkat sesuai input user. Misalnya user menginput angka 5, jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5 itu berhenti di sini. Berhenti di flowchart ini. Lalu flowchart yang kedua itu dari 5 itu turun ke 1 lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ini hampir sama untuk fungsinya.
Ini fungsi A yang pertama itu untuk mengatur jumlah baris, lalu yang kedua itu untuk jumlah karakter yang ditampilkan. Ini cuma beda beda sedikit saja. Jadi nanti untuk hasil outputnya seperti ini. Langsung saya masuk ke output saja. Segitiga nomor 5 ini. Yang pertama menampilkan seperti biasa input library stdio.h, lalu mendeklarasikan fungsi main, menampilkan nama, nim, dan juga menampilkan perintah pada user. Ya, ini flowchartnya saya menggunakan dua flowchart. Jadi nanti printf-nya itu ada dua, dari satu ke titik puncak, lalu dari titik puncak ke satu. Coba saya compile and run saja. Misal user menginput angka 8. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dari 1 sampai 8, lalu turun lagi ke 1. Baik, lanjut untuk ke yang nomor 6. Nomor 6 itu membuat seperti ini. Jadi nanti misal user itu menginput 5, jumlah karakternya itu 5 semua, cuma bentuknya itu seperti anak panah menunjuk ke kanan. Jadi yang perlu diatur itu spasinya. Saya jelaskan langsung ke flowchartnya saja untuk nomor 6. Nah, nomor 6 itu flowchartnya agak panjang seperti ini. Jadi saya menggunakan hampir sama seperti yang soal sebelumnya, cuma yang bedanya soal sebelumnya itu yang diatur itu jumlah karakter, tapi yang di sini yang diatur itu jumlah spasi. Jadi di sini perintah for-nya itu saya menggunakan 3. Ini dari spasi yang menjorok dari kiri ke kanan, ini mengatur jumlah baris, mengatur tampilan karakter, dan ini untuk ganti barisnya. Lalu yang di sini juga sama, cuma dibalik saja, yang di sini kurang dari, ini lebih dari. Jadi yang ini itu menjorok dari kiri ke kanan, lalu yang di sini nanti itu dari kanan ke kiri lagi sehingga bisa terbentuk anak panah. Lalu diakhiri dengan stop. Nomor 6, ya ini seperti biasa, input library mengambilkan perintah. Ini for-nya saya menggunakan 3, 1, 2, 3. Ini untuk yang dari kiri ke kanan, spasi kiri ke kanan, dan ini 1, 2, 3 dari kanan ke kiri sehingga bisa terbentuk anak panah. Ini karakternya bisa menggunakan bintang, 1, dan lain-lain. Misal saya coba bintang dulu ya. F11, misal saya menginput 5, hasilnya seperti ini. Atau mungkin menginput yang lain, F11, saya menginput 15 misal. Nanti hasilnya juga banyak seperti ini, 15. Hasilnya seperti ini. Dari kiri ke kanan, lalu kembali dari kanan ke kiri. Jadi membuat dua perintah for. Masing-masing perintah itu for-nya terdiri dari 3 for ya. Untuk mengatur baris, karakter, dan spasinya. Lanjut ke nomor 7. Bentar, ini saya cek dulu. Ya masih bisa lanjut. Lanjut ke nomor 7. Yaitu membuat segitiga sama sama kaki. Flowchartnya seperti ini. Nomor 7 ya, flowchartnya seperti ini. Yang pertama itu menginput tinggi segitiga dari user. Lalu perintah for i sama dengan 1. Lalu dengan syarat i kurang dari sama dengan input user. Dengan perhitungannya i plus plus atau i plus 1. Lalu ini for j sama dengan 1. Lalu dengan syarat j kurang dari jumlah min i. Dan pengoperasian j plus plus atau j plus 1. Dan for k sama dengan 1. K kurang dari sama dengan i dan k plus plus. Untuk j sendiri itu untuk mengatur spasinya. Spasi dan K itu untuk mengatur karakter, dan I sendiri itu untuk mengatur jumlah baris nanti ya. Jadi misalnya user menginput 5, nanti juga hasilnya 5. Ini user menginput 7, hasilnya juga 7. Saya coba jalankan di programnya langsung. Nomor 7. Nomor 7 segitiga sama sisi. Oke. Ya, ini seperti biasa input library menampilkan perintah. Lalu ini for-nya ada 3. Langsung saya jalankan F11. Misal saya memasukkan 9. Ya, hasilnya juga 9 juga. Ada 9 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan segitiga paling bawah itu karakternya 9. Seperti ini. Lanjut untuk yang nomor 8 ya. Nomor 8 itu membuat bentuk diamond. Bentuk diamond itu seperti ini. Saya masuk ke flowchartnya. Flowchartnya itu agak banyak, agak panjang juga. Jadi ya hampir sama seperti yang nomor 5 dan nomor 7. Jadi ini kalau menurut saya itu gabungannya soal nomor 5 yang di file M dan juga nomor 7. Cuma bedanya yang
nomor 7 itu cuma segitiganya cuma 1, sedangkan yang di sini tuh segitiganya 2. Yang pertama itu membuat segitiga yang biasa, segitiga biasa, segitiga sama kaki biasa. Lalu yang perintah kedua itu membuat segitiga terbalik, sehingga kalau digabungkan itu bisa membentuk bentuk diamond, bentuk wajik atau belah ketupat seperti ini. Langsung saya masuk ke programnya saja, bentuk diamond. Yang pertama biasa, input library, mendeklarasikan fungsi main, dan juga menampilkan nama, nim, dan perintah pada user. Lalu di sini saya menggunakan variabel A, B, C, dan C. Ya ini perintahnya terbagi jadi dua. Ini untuk membentuk segitiga biasa, dan sedangkan yang ini untuk membentuk segitiga terbalik, sehingga nanti hasilnya itu bisa menjadi bentuk belah ketupat. Misal di sini menginput angka 6, hasilnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 sampai sini segitiga biasa, lalu yang kesininya itu segitiga terbalik. Ya, hasil punya seperti itu. Itu nomor terakhir. Ya, sekian presentasi tugas dasar algoritma pemrograman, tepatnya untuk materi perulangan. Jika ada kurang katanya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.